Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Salam saudara, kita kembali ke Abam. Ini episode 550 dari seorang yang pria berusia 33 tahun. Saya mengikuti Pak Eras baru jalan 2 bulan. Saya mengikuti doa pagi dan ibadah live streaming setiap hari Minggu. Saya mendengar firman Pak Eras yang berkata, Tuhan mau kita diam, tidak perlu berdebat untuk membenarkan apa yang kita rasa benar. Yang jadi pertanyaan, saya profesi pengacara yang selalu berargumentasi dengan penegak hukum yang lain, di antaranya polisi, jaksa, atau hakim. Apakah itu menyakiti hati Tuhan? Saya tidak mau karena pekerjaan sehingga saya tidak bisa masuk kerajaan Allah. Saya telah selesai membaca buku Pak Eras yang judulnya Mencapai Kesucian dan saya sedang melakukannya. Mohon dijawab. Engkau pria yang baik, aku beri acungan jempol. Engkau anak Tuhan, anak Allah yang baik. Kamu berpotensi menjadi perwira tinggi kerajaan Allah. Saya senang ya mendengar pertanyaan ini. Oke, yang pertama, segala sesuatu harus kita lakukan dalam pimpinan Tuhan. Untuk hal ini betul-betul kita peka. Kapan kita diam, benar tidak merespon sama sekali, kita memberikan respon tapi tidak melukai, atau kita harus membawanya ke polisi atau penegak hukum. Kalau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah itu perdebatan, bullying, yang tidak perlu kita responi karena tidak memiliki dampak secara hukum, ya kita tidak usah. Bahkan dampak secara hukum pun, kalau itu tidak merugikan kita tidak usah membalas, kita diam. Kita dibully orang di media sosial, kita difitnah, ya tidak menjadi masalah kalau itu memang tidak memiliki dampak dalam kehidupan kita secara hukum, ya. Tapi kalau misalnya membuat usaha bangkrut, nah itu jadi masalah. Ya, pencemaran nama perusahaan di mana harus diperbaiki, itu harus kita tindak. Tentu tindakan kita harus bijak. Bisa memberi peringatan dulu, bisa diajak bersaudara, damai, atau kalau tidak kita bawa ke hukum. Jadi kita harus betul-betul minta petunjuk Tuhan. Tetapi untuk kasus sehari-hari biasanya kita tidak perlu mempersoalkan seperti dengan urusan dengan keluarga melukai kita, ya, suami yang ngomongnya kasar, kita tidak perlu memukul. Sometimes kalau itu cuma masalah yang tidak besar, ya tidak usah. Tapi kalau dia ngancam setiap kali mesti mengancam sampai membahayakan nyawa kita, ya kita bisa lapor polisi ke ADRT. Tapi jika tidak, diam. Di sini memang kita perlu petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, sebagai pengacara harus membela yang benar. Jangan membela apa yang salah. Anda harus tidak diam sebagai pengacara, tetapi selalu minta petunjuk Tuhan. Jadi diam kita itu bukan diam bodoh, tapi diam dalam kecerdasan seturut dengan kehendak Allah. Saya telah memberi contoh kepada orang di sekitar saya di mana saya diam. Dianggap sesat, bahkan mendapat bullying, fitnah-fitnah yang
betul-betul merusak nama baik saya, enggak apa-apa. Itu jadi peringatan, ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Ataupun kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi semua baik. Mantap. Pertanyaan yang kedua, saya selalu berusaha hidup suci agar bisa sempurna, tapi kadang saya melakukan dosa yang sama setiap harinya. Dan yang paling bodohnya, saya tahu salah melakukan dosa, tapi saya tetap melakukan dosa. Dosa yang saya lakukan setiap hari yaitu kesombongan. Saya selalu berdoa untuk minta Bapak sembuhkan jiwa ini. Kadang saya merasa untuk mengurung diri di rumah untuk tidak lagi beraktivitas supaya terhindar dari dosa kesombongan. Dosa kesombongan tidak bisa hilang atau kurang karena kita menyendiri. Tapi saudara harus bisa berpikir rohani. Dengarkan khotbah saya akan banyak memberikan inspirasi. Ketika Anda mau rendah hati, justru Anda akan mendapat kesempatan untuk dibanggakan, ditinggikan, dihormati, dan potensi sombong. Nah, pada waktu itu kita belajar untuk mengendalikan diri. Dan cara mengendalikan diri adalah memandang Yesus, ya, yang memberi contoh teladan kepada kita. Dia standar kita. Waktu kita mendapat kesempatan dibanggakan, ditinggikan, kita tetap merendahkan diri atau merendahkan hati. Ya, segala yang kita miliki, semua yang kita miliki anugerah Tuhan. Kita tidak bisa melarang orang memuji, menghormati, membanggakan kita. Tapi kita bisa melarang diri kita merasa besar. Belajar, ya. Oke, Tuhan akan menolong kamu untuk bisa rendah hati. Karena ini juga kelemahan saya. Saya berjuang bertahun-tahun untuk soal ini. Oke, Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut dari wanita usia 40 tahun sudah menikah. Salam Pak Erastus, saya mau menanyakan, apakah kita bisa mendoakan orang yang telah meninggal supaya dosanya diampuni, supaya mendapat tempat yang baik? Maksud saya doa ini sering kita panjatkan sampai bertahun-tahun setelah orang itu meninggal. Ini salah. Kita tidak bisa lagi mendoakan orang yang meninggal. Karena orang yang sudah meninggal, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidup. Dan orang lain tidak bisa menyelamatkan dia. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Di mana Yesus telah mati di kayu salib buat dia. Dan dia harus hidup seturut kehendak Tuhan. Oke, kalau tidak hidup seturut kehendak Tuhan, dia harus memikul akibatnya. Apakah orang yang telah meninggal bisa mendoakan kita? Tidak bisa juga. Karena juru syafaat kita, kata Alkitab, hanya Yesus. Yesus yang bisa menjadi juru syafaat kita di samping kanan Allah Bapa. 3. Bagaimana menghadapi mertua yang suka melaporkan kesalahan-kesalahan saya ke suami? Diam. Diam, tetap mengasihi, tidak bersikap memusuhi mertua. Tetap ramah. Kamu akan lebih ditindas, oke. Kamu tunggu bagaimana Tuhan akan membuat pembalasan. Pembalasan hak Tuhan, tapi jangan mengharapkan kecelakaan mertuamu. Kembalikan ke Tuhan dan jadi saksi mertuamu bisa bertobat dan mengenal Tuhan. Padahal kedua mertua sudah memarahi saya sampai panas telinga. Oke, diam, udah. Kamu akan mendapatkan pertolongan Tuhan ya. Nggak usah macam-macam, tidak usah bela diri, kamu akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Sekarang pertanyaan dari wanita usia 38 tahun menikah, ya. Salam Pak Eras, saya kenal suami saya di tahun 2013 dan menikah setahun kemudian. Jadi pacaran hanya 1 tahun ya. Awal pacaran suami saya sangat baik. Setelah menikah sifat buruk yang dia sembunyikan mulai terlihat. Sering minum, mabuk, judi, bahkan beberapa kali berselingkuh. Selalu saya gagalkan sehingga Agustus tahun lalu saya telusuri karena suami saya berubah total sikapnya. Ternyata berselingkuh dengan janda beranak 1. Oke. Saya minta bertemu dengan pelakor itu dan suami saya membela pelakor di depan saya dan anak saya usia 3 tahun, 4 tahun.
Hati saya sakit, tapi saya hadapi dengan sabar, lembut dan tidak marah depan mereka. Suami saya seperti linglung dan tergila. Ternyata setelah saya cari dukungan doa hamba Tuhan, ketahuan bahwa pelakor menggunakan okultisme, bahkan diberi pemecah rumah tangga sampai saya hampir depresi. Tapi saya mencari teman-teman yang dekat dengan Tuhan, minta dukungan dan doa. Dari sejak dulu, suami saya sering mengusir saya ketika marah, meminta saya menceraikan, tapi saya menolak karena saya ingin kudus dalam pernikahan. Ternyata suami saya juga menundukkan saya agar tunduk dengan air guna-guna. Setelah doa pelepasan, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Sejak saya rutin mendoakan suami saya, meminta dukungan hamba-hamba Tuhan, saya layani baik suami saya, mulai ada perubahan meski belum sepenuhnya. Saya belajar mengampuni mereka berdua. Ya. Pertanyaan saya, apakah suami saya kena pelet pelakor sebagai akibat bayar harga dari apa yang diperbuatnya diam-diam ke saya? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi kalau kamu benar-benar kena guna-guna, itu didoakan pasti manifestasi dan kamu bisa dilepaskan. Ya. Apakah suami saya kena pelet pelakor? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kamu mengampuni suami, melayani dengan baik, bertumbuh dalam kesucian supaya kamu tidak bisa kena pelet, tidak bisa kena guna-guna, maksud saya. Kamu dilindungi oleh kuasa Tuhan. Jangan takut untuk hal itu. Tuhan jauh lebih kuat karena Tuhan Maha Kuasa. Apakah sebenarnya ada kesadaran penyesalan dalam hati pelakor ini? Mengingat dia sudah dari zaman suaminya hidup, sudah kerap berselingkuh dan selalu suami orang yang jadi korban. Semuanya hanya diperas, termasuk suami saya habis-habisan. Sedang saya sendiri, istri dan anaknya nggak pernah dinafkahi dari awal nikah sampai sekarang. Saya sudah kerja Pak sebelum kenal dia dan berkat support saya akhirnya dia kerja. Tapi nggak sekalipun dia menafkahi saya. Uangnya habis untuk foya-foya. Saya mau beritahu satu kalimat. Suamimu pasti hancur. Dan kamu siap melihat kehancuran dia. Yang penting dia selamat. Ya, dan kamu selamat bersama anakmu. Suamimu orang yang tidak tahu diri, tidak takut Tuhan. Ya, sudah dikasih kerjaan, ya, tidak memberi nafkah keluarga, selingkuh lagi. Ini mah bukan manusia ya yang baik. Ini manusia yang jahat. Tapi kamu sabar saja. Menunggu dia bertobat dan pulih. Mengingat dia satu-satunya papa dari anakmu. Kalau kamu lulus ini, kamu jadi luar biasa. Ingat dunia bukan rumah kita. Hidup ini memang tragis. Tapi mari kita jalani dengan sikap berkemas-kemas pulang ke surga. Apa saya harus meninggalkan dia kalau ke depan dia masih memaksa saya untuk menceraikannya? Padahal banyak yang sudah memaksa saya menceraikan dia karena mereka kasihan dengan keadaan saya. Pernah di KDRT, selalu diusir, disuruh cerai, sedang dia sendiri tidak menafkahi dan boleh dikata selama saya menikah hampir 10 tahun, dia memeras saya habis-habisan. Menurut mereka, kalau saya cerai suami saya yang akan menyesal. Tapi saya benar-benar nggak ingin menceraikannya. Entah karena akibat efek dia menundukkan saya dengan minuman guna-guna atau memang saya yang terlalu mencintai dia. Saya lagi bergumul agar suatu saat dia minta didoakan seperti dahulu tiap dia lagi sakit. Dan jika ada kesempatan, ada kerjaan dinas ke Jakarta, saya mau membawa ke Pak Pendeta untuk doa pelepasan agar okultisme yang masuk dalam tubuhnya dikeluarkan. Oke, kalau kamu ke Jakarta, kau bisa menjumpai saya doakan. Pasti terlepas, ya. Pasti terlepas. Jadi untuk sementara ya, kamu bertahan dulu, ya. Kamu mencintai dia, ya. Bukan karena guna-guna. Aduh, hati kamu baik, ya. Tapi suamimu akan hancur. Pasti hancur. Dan kamu siap melihat kehancurannya, baru diminta didoakan. Pasti dia hancur.
Oke, dari wanita usia 41 tahun sudah menikah. Sebelum saya bertanya pada Bapak, izinkan saya bercerita pada Bapak. Waktu saya berdoa sepertinya Tuhan bilang saya harus bantu tetangga saya. Lalu saya menguji suara itu dengan memberanikan diri untuk memberi sedikit uang pada ibu itu. Ternyata benar, ibu itu sudah beberapa hari tidak makan karena tidak punya uang untuk belanja. Ibu itu menangis terseduh-seduh, bahagia sekali karena kami peduli dengan mereka. Yang ingin saya tanyakan pada Bapak, apa yang harus saya lakukan ya Pak? Ketika saya tahu keadaan tetangga saya sangat memprihatinkan, saya baru tahu dari ibu itu kalau suaminya sudah hampir 2 bulan tidak dapat pekerjaan dan alat-alat kerja suaminya sudah dijual buat mereka makan. Motor mereka sudah digadai buat bayar kontrakan mereka. Awal-awal saya masih bisa membantu, tapi sekarang saya tidak bisa bantu lagi. Saya sedih Pak, mau bantu tapi keadaan saya juga lagi pas-pasan. Tidak membantu tapi kepikiran terus dengan mereka. Bantulah sebisa-bisanya kamu bantu. Di luar kemampuanmu, kamu diam, kamu berdoa. Yang saya tahu, keluarga yang kamu bantu ini juga sedang diproses oleh Tuhan. Jadi, apa yang kamu lakukan sungguh baik. Dan Tuhan akan pelihara dia juga. Percayalah Tuhan akan pelihara dia, walaupun kamu gak bisa bantu. Ya, kamu ajak dia berdoa kalau dia orang Kristen, ajak mencari Tuhan. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang bisa menolong. Ingat, bantuan kita yang tidak tepat membuat orang jadi malas. Ya, kadang-kadang orang miskin bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi karena Tuhan tidak bisa memberkati, karena orang itu tidak layak diberkati. Tapi saya tidak tahu kasus tetanggamu ini. Ya, ada orang yang hidupnya tidak lurus. Kalau punya uang boros, sewenang-wenang terhadap orang. Nah, Tuhan buat keadaan itu supaya dia berhenti berbuat dosa. Tapi untuk tetanggamu, saya tidak tahu. Rasanya bukan seperti itu. Hanya hati-hatilah kalau kita membantu orang. Tetapi apa yang kamu lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan. Oke, dari wanita usia 61 tahun sudah menikah, punya 3 cucu. Salam Bapak Rohaniku. Saya menjadi jemaat sejak tahun 2009. Ikut Pak Eras. Karena Tuhan yang menunjukkannya pada waktu saya sedih, gereja saya ditutup warga. Saya syok. Jadi pahlawan membela Tuhan melawan orang-orang yang menutup gereja. Sampai saya diarak-arak, ditusuk bambu runcing punggung saya. Karena saya turunkan spanduk bertuliskan gereja ini ditutup. Tuhan tunjuk Pak Eras jadi gembala melalui radio RPK Sabtu pagi jam 5. Biasa saya saat teduh, kok hati saya kekeh mau dengar radio RPK. Dari sana saya baru dengar khotbah yang benar. Puji Tuhan bisa berjemaat di Rehoboth waktu itu. Sewaktu Bapak khotbah minggu di kebun jeruk, air mata saya bercucuran. Gak henti-hentinya selama khotbah. Jika gereja lama tidak ditutup, mungkin saya tidak kenal Rehoboth. Awalnya keluarga saya semua ke gereja Rehoboth. Namun setelah anak-anak menikah, mereka cari gereja masing-masing. Saya tanya, katanya nggak semangat ke gereja Mami. Gimana tuh Pak? Apakah kami bisa berkumpul kembali? Bapak, kalau soal iman, mereka taat dan saya berpesan tegas pada anak-anak. Kalau pacaran dengan orang tidak seiman, jangan tanya lagi Mami setuju atau tidak. Hari ini Mama peringatkan, saya dapat menantu. Takut Tuhan. Ya, semua puji Tuhan. Bapak saya lagi bergumul, cucu saya penakut. Kalau sendiri nggak berani dan kurang fokus sekarang. Lagi terapi biar fokus. Usia cucu saya 8 tahun. Apakah cucu saya ada ikatan kuasa gelap ya Bapak? Anak laki-laki sudah saya doakan juga masih takut. Tolong Bapak doakan cucu saya. Tolong lepaskan dari ikatan kuasa gelap. Oke.
kalau saya datang ke kebun jeruk, GSKI kebun jeruk, bahwa cucumu saya doakan. Ya. Saya tidak tahu kenapa anak-anakmu tidak mau ke Rehoboth, karena tidak apa tadi? Tidak semangat atau tidak. Loh, kenapa? Ya. Mestinya kalau mengerti kebenaran, justru yang ada banyak orang tidak bisa ke gereja lain lagi setelah mendengar khotbah suara kebenaran. Tapi baiklah, Bapak, cucumu saya doakan, mungkin orang tuanya bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan itu. Ya, oke, terima kasih. Soal gereja yang ditutup tadi, kok saya sedih dengernya ya. Gereja bisa disegel oleh warga. Siapa sih yang berhak menutup gereja ya? Ini benar-benar kesewenang-wenangan. Ini yang namanya diktator ya. Baik, tapi kita tidak usah persoalkan, kita bawa kepada Tuhan saja. Inilah faktanya hidup di dunia yang penuh ketidakadilan ya. Dari wanita usia 39 tahun sudah menikah. Salam yang terhormat Pak Erastus yang saya hormati. Saya mengikuti seri khotbah Bapak di YouTube. Izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai keselamatan yang versi hanya sekedar masuk surga. Pertama, buat apa para rasul dan kita harus ngotot memberitakan Injil sampai mengorbankan nyawa kalau manusia sudah dapat diselamatkan asal berbuat baik oleh salib Kristus tentunya. Saya dulu bersaksi ngotot karena ingin mereka diselamatkan. Percaya Tuhan Yesus supaya masuk surga, begitu pemikiran saya dulu. Tapi sekarang setelah mendengar seri khotbah Bapak, saya jadi lebih santai asal saya perbaiki diri supaya semakin serupa dengan Kristus. Cukup saya merasa tidak perlu ngotot menceritakan tentang Yesus. Toh mereka juga sudah bisa selamat kalau mereka baik. Karena teman-teman dan keluarga di lingkungan saya orangnya cukup baik-baik, tidak melakukan tindak kriminal standar hukum negara. Oke, yang pertama, ada orang-orang yang memang ditentukan menjadi umat pilihan dan yang lain tidak. Ingat ya, ditentukan menjadi umat pilihan itu bukan berarti pasti masuk surga. Ada doktrin yang mengatakan ada orang yang ditentukan masuk surga, ada yang ditentukan tidak. Yang lain tentu tidak jelas, tidak ditentukan dong. Namanya predestinatio gemina itu istilahnya. Jadi ada orang ditentukan selamat, pasti selamat. Orang-orang yang terpilih dan yang lain tidak jelas nasibnya. Nah ini apalagi kalau menghadapi doktrin ini, apalagi maksud saya Anda lebih tidak akan menginjil. Tapi faktanya orang punya doktrin ini tetap menginjil juga. Karena mereka mencari orang-orang yang ditentukan itu. Salah satu ada argumentasi begitu. Nah, kalau saya percaya ada orang yang ditentukan menjadi umat pilihan dan ada yang tidak ditentukan. Yang ditentukan menjadi umat pilihan ini adalah orang-orang yang mendapat kesempatan untuk disempurnakan menjadi manusia sesuai gambar dan rupa Allah, mengenakan kodrat ilahi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Nah, sekarang masalahnya Anda ngerti nggak yang dimaksud memberitakan Injil itu? Memang ada orang-orang yang ditentukan Tuhan menjadi penginjil yang pergi ke banyak tempat untuk memberitakan Injil. Seperti Paulus misalnya, atau penginjil-penginjil lain. Tetapi setiap orang Kristen itu mendapat mandat, jadikan semua bangsa muridku. Jadi hidup kita itu dimanapun jadi garam. Ketika Anda membaca Matius pasal 28, pergilah. Itu dalam teks aslinya bukan kalimat perintah loh. Tetapi kalimat participle. While you are going. Sementara kamu pergi. Jadi dimanapun kita berada, kita pasti menggarami. Dan itu tugas setiap orang. Ingat, ada orang yang dikhususkan jadi penginjil, ada yang tidak. Tetapi yang tidak pun tetap harus menginjil dalam arti hidupnya menggarami. Satu, itu soal memberitakan Injil. Dua, mengenai keselamatan. Saya khawatir Anda salah menangkap khotbah saya. Selamat itu bukan sekedar masuk surga.
Selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan ini dibutuhkan kerja keras. Selain menceritakan siapa Yesus Juru Selamat, juga harus mengajarkan bagaimana hidup seperti Yesus. Dan tentu penginjil atau semua kita harus memiliki hidup seperti Yesus. Bisa menjadi role model bagaimana orang yang diselamatkan. Di tengah dunia yang gelap ini, wah, kita tidak bisa tidak menginjil. Orang yang bertumbuh dalam kebenaran akan bersemangat kuat untuk bagaimana menggarami orang. Dia tidak bisa diam. Bukan malah jadi santai. Pasti ada yang salah dalam pemahaman saudara. Hari ini saya membuka STT Ekumene. Bagaimana menyelamatkan sebanyak mungkin orang muda. Bukan saja tidak menjadi begal atau tidak menjadi wanita penjual diri. Tapi bagaimana mereka menjadi orang-orang yang berubah. Maka sekolah teologi mesti harus menjadi sekolah perubahan kodrat. Supaya kalau mereka nanti keluar dari sekolah, entah jadi pendeta, guru agama, atau pedagang, tetap menjadi berkat, mengubah orang lain. As transformer, jadi penggubah. Nah, kalau Anda melihat orang sekitar Anda baik-baik, Allah berkata, ya udah masuk surga. Belum tentu. Yang masuk surga itu orang yang mengasama seperti diri sendiri. Itu orang yang bukan umat pilihan ya. Di sekitar kita banyak orang yang memang tidak terpilih jadi umat pilihan. Ya jangan maksa mengkristenkan mereka. Tetapi jadilah kesaksian. Supaya firman Tuhan mengatakan yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Tetapi pasti ada orang-orang yang dipilih jadi umat pilihan. Jadilah saksi untuk mereka dan teladan hidup. Pasti kita bersemangat. Oh saudara, menjadi anggota keluarga kerajaan surga, yaitu dikembalikannya kita menjadi sesuai rancangan Allah semula, sehingga menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itu luar biasa. Dan itulah inti pemberitaan Injil. Bukan hanya mengatakan Yesus Juru Selamat, lalu orang pindah agama. Wah, kalau begitu tidak beda dengan agama lain. Memindahkan orang, mengkonversi orang dari agama A ke agama B. Kristen tidak begitu. Kristen adalah memberitakan kehidupan baru sebagai anak Allah. Bukan sekedar sebutan anak Allah, tapi berkeberadaan sebagai anak Allah. Yang modelnya Yesus. Oke. Dengarkan khotbah saya lagi dengan baik ya. Yang kedua, kalau misal tetap harus memberitakan Injil, dasarnya kenapa? Dasarnya Yesus berkata, while you are going, kemanapun kamu pergi. Artinya kita memang pasti menjadi terang. Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Tidak harus jadi penginjil dalam arti pergi ke daerah tertentu menceritakan tentang Yesus. Tapi dimanapun kita berada, kita menggarami orang. Dan apa yang harus saya beritakan? Hidupmu harus menjadi Injil. Injil harus kamu kenakan. Injil harus diperagakan, bukan hanya diucapkan. Nah ini masalahnya banyak lulusan sekolah Alkitab, banyak pendeta pinter ngomong, tapi hidupnya tidak menunjukkan Injil yang diperagakan. Oke? Mantap. Anak dari seorang pendeta pindah ke agama lain ikut suaminya yang artis terkenal. Tapi kehidupan mereka cukup baik. Apakah anak pendeta ini bisa masuk surga, Pak? Tunggu saja tanggal mainnya, ya. Kita akan melihat kenyataan hidupnya, baik di bumi ini maupun nanti. Ya, di bumi ini kamu lihat hidupnya dia. Ya, pasti something wrong. Walaupun jadi masyarakat di surga, tidak akan pernah. Ya, orang-orang seperti ini menghina Tuhan Yesus. Terima kasih banyak karena telah berkenan menjawab kebingungan saya, Pak. Oh iya, Pak, seri khotbah Corpus Delicti di YouTube ada berapa seri ya? Saya ikuti kok. Saya tidak menemukan sambungan yang ke-8 atau emang belum selesai ya, Pak? Oke, nanti saya cek ulang. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kamu. Amin. Haleluya.